Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrika Ismail, mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara minat dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada materi program linear kelas 11 IPA Disman 12 Goa. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu karena pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Proses pembelajaran di sekolah tidak hanya menyangkut penguasaan materi oleh siswa, tetapi juga bagaimana siswa melakukan aktivitas belajar secara efektif dan bermakna. Salah satu mata pelajaran yang penting di tingkat SMA, khususnya di jurusan IPA, adalah materi program linear dalam matematika yang menuntut kemampuan analitis, pemahaman konsep, serta pemecahan masalah. Di SMA Negeri 12 Goa, penguasaan materi ini sangat penting karena menjadi pondasi bagi pembelajaran lanjut dan aplikasi matematika dalam kehidupan. Namun kenyataannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam materi matematika termasuk program linear sering belum optimal. Faktor-faktor internal siswa seperti minat belajar dan motivasi belajar sering muncul sebagai penghambat ataupun pengungkit keberhasilan belajar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut berhubungan dengan hasil belajar siswa pada materi program linear di kelas 11 IPA. Disman 12 Goa kelas 11 IPA menghadapi materi program linear yang mencakup konsep sistem pertidaksamaan linear, grafik, serta aplikasi pemrograman linear dalam penyelesaian masalah kontekstual. Materi ini sering dianggap menantang oleh siswa karena membutuhkan pemahaman abstrak, kemampuan memvisualisasikan, serta keterampilan memecahkan soal cerita yang kompleks. Jika minat dan motivasi rendah, maka potensi hasil belajar akan terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi gap empiris tentang hubungan antara minat belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar pada materi program linear di lingkungan sekolah tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah terdapat hubungan positif antara minat belajar dengan hasil belajar siswa pada materi program linear? 2. Apakah terdapat hubungan positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada materi program linear? 3. Apakah minat dan motivasi belajar secara simultan berhubungan dengan hasil belajar siswa pada materi program linear? Adapun tujuan penelitian yang pertama, menganalisis hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa pada materi program linear. Kedua, menganalisis hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada materi program linear. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan simultan antara minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada materi hubungan program linear kelas 11 IPA Disman 12 Goa. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu 1. Pengembangan teori pendidikan. Kedua, pemahaman lebih mendalam. Ketiga, memunculkan model baru. Dan yang keempat, pengayaan metodologi. Adapun manfaat praktis yang pertama bagi sekolah, penelitian ini membantu sekolah dalam menyusun kurikulum yang lebih fokus pada pengembangan minat belajar siswa. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung prestasi siswa. Bagi guru, para siswa dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Dengan demikian, guru dapat merancang kegiatan belajar mengajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa.
Bagi peneliti, penelitian ini menyediakan dasar yang kuat bagi peneliti lain untuk melanjutkan studi lebih lanjut tentang hubungan antara minat belajar dan hasil belajar. Temuan ini juga mendorong penggunaan metodologi yang lebih bervariasi sehingga memperkaya pendekatan penelitian di bidang pendidikan. Bagi para murid, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya minat dalam belajar. Dengan adanya strategi pembelajaran yang lebih terarah, siswa dapat lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil akademis mereka. Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika, disusun oleh Hasaruddin dan Hardiani pada tahun 2022. Yang kedua, pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Swasta Al-Uswah, disusun oleh Ardiansa dan Sul Amri tahun 2023. Yang ketiga, pengaruh minat dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, disusun oleh Munte dan Pasaribu tahun 2023. Yang keempat, minat belajar, efikasi diri, dan kemampuan berpikir kritis berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa, disusun oleh Ismayanti et al. Tahun 2022. Yang kelima, pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika selama studi at home, Ulansari dan Manoi tahun 2021. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi ini dititik beratkan pada SMA Negeri 12 Goa. Waktu penelitiannya akan berlangsung dari tanggal 30 November sampai 31 Desember tahun 2025. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, hipotesis nol atau HO. Tidak ada hubungan yang signifikan antara minat belajar X1 dan motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear di kelas 11 IPA Disman 12 Goa. 2. Hipotesis alternatif atau H1. Ada hubungan yang signifikan antara minat belajar X1 dan motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear di kelas 11 IPA Disman 12 Goa. Hipotesis parsial atau uji T. Pertama, hipotesis 0 atau H0. Tidak ada hubungan signifikan antara minat belajar X1 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Hipotesis alternatif H1, ada hubungan signifikan antara minat belajar X1 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Hipotesis 0 atau H0, tidak ada hubungan signifikan antara motivasi X1 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Hipotesis alternatif H2, ada hubungan signifikan antara motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Hipotesis simultan atau uji F. Hipotesis 0H0, secara simultan tidak ada hubungan yang signifikan antara minat belajar X1 dan motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Hipotesis alternatif H1, secara simultan ada hubungan yang signifikan antara minat belajar X1 dan motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data berupa angka yang dapat diukur, dianalisis secara statistik, dan memungkinkan pengujian hubungan antar variabel. Metode korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan antara minat belajar, yaitu X1, dan motivasi belajar X2 dengan hasil belajar siswa Y pada materi program linear. Dengan metode ini, peneliti tidak melakukan intervensi atau perlakuan, melainkan menganalisis hubungan alami antar variabel. Populasi. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 di SMA Negeri 12 Goa yang mengikuti mata pelajaran matematika pada semester berjalan, khususnya materi program linear. Dalam hal ini, 5 kelas 11 dengan total siswa 130 orang.
Kemudian untuk sampel, seluruh siswa kelas 11 di Seman 12 Goa random sebanyak 130 orang. Teknik penentuan sampel diambil secara acak menggunakan sampel random sampling dengan cara menggunakan rumus Slovin berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar kali E berpangkat 2. Dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah tingkat kesalahan. Umumnya digunakan 1% sama dengan 0,01, 5% 0,05, dan 10% sama dengan 0,1. Tingkat kesalahan tersebut dapat dipilih peneliti. Populasi pada penelitian ini sebanyak 130 orang siswa kelas 11 SMA Negeri 12 Goa. Peneliti memilih tingkat kepercayaan 90% dan taraf kesalahan 10%. Maka hasilnya sama dengan N kecil, yaitu sama dengan 130 per 1 ditambah 130 dikali 0,1 berpangkat 2 sama dengan 130 per 2,30 menghasilkan 56,52 dibulatkan menjadi 57, sehingga sampel yang dihasilkan dengan menggunakan rumus di atas adalah sebanyak 57 siswa kelas 11 di SMA Negeri 12 Goa. Keempat, variabel penelitian. Variabel penelitian ini meliputi minat belajar dengan simbol X1, indikatornya yaitu perasaan senang terhadap materi, keterlibatan aktif, dan ketiga ketertarikan pada pembelajaran. Jenis data itu berupa data ordinal atau interval dihitung dengan skala Likert. Kemudian yang kedua, motivasi belajar, simbol X2, indikatornya berupa dorongan untuk berhasil, keinginan belajar, harapan atau tujuan belajar, dan keempat, lingkungan belajar kondusif. Jenis data berupa data ordinal dihitung dengan skala Likert. Ketiga, hasil belajar, simbol Y, yaitu indikatornya nilai tes, materi program linear, yaitu berupa nilai kognitif. Jenis data adalah rasio atau skor tes atau penilaian. Kemudian kelima, teknik pengumpulan data itu digunakan untuk mengukur minat dan motivasi belajar siswa. Bentuk kuesioner skala Likert 1-5 dengan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Kemudian untuk dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa pada materi program linear. Kemudian observasi atau opsional digunakan untuk menilai keterlibatan siswa selama proses belajar. Metode penelitian yang pertama, validitas. Uji validitas ini memastikan bahwa instrumen pengukuran seperti kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini menggunakan SPSS 26,0 for Windows dan kriterianya. Jadi yang pertama validitas isi. Kemudian kedua, validitas konstruk. Ini akan dihitung menggunakan aplikasi PDSS dengan beberapa langkah seperti berikut. Di mana kriteria validitas, nilai korelasi R biasanya dianggap cukup baik jika lebih besar dari 0,30. Namun nilai ini bisa berbeda tergantung pada konteks penelitian dan standar yang digunakan. Item dengan korelasi di bawah 0,30 mungkin memerlukan peninjauan ulang. Kedua, reliabilitas. Uji reliabilitas memastikan konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran ketika instrumen digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Berikut ini dengan menggunakan SPSS 26,0. Reliabilitas berdasarkan konsistensi internal. Metode yang sering digunakan untuk menguji reliabilitas adalah Alpha-Cronbach yang mengukur konsistensi internal kuesioner. Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas dengan Alpha-Cronbach dalam SPSS adalah sebagai berikut. 2. Kriteria reliabilitas. Nilai Alpha-Cronbach dianggap baik jika lebih besar dari 0,70. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsisten internal yang memadai. Jika nilai Alpha-Cronbach di bawah 0,70, pertimbangan untuk merevisi atau menghapus item yang mengurangi reliabilitas. Dengan melakukan uji reliabilitas ini, Anda dapat memastikan bahwa instrumen pengukuran Anda konsisten dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian. Berikut
tabel alfa, dan tingkat reliabilitas. Rencana pembahasan, pengujian hipotesis penelitian. A. Deskripsi lokasi penelitian, yaitu menjelaskan profil SMA 12 GOA. B. Deskripsi responden, yaitu karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, dan lain-lain. C. Hasil kualitas data. 1. Statistika deskriptif. Tahap awal adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik umum data, termasuk profil responden dan persepsi mereka terhadap variabel penelitian. Analisis ini mencakup perhitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel. Uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas dan linearitas. Data diuji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Linearitas diuji untuk memastikan hubungan variabel bersifat linear. B. Analisis korelasi menggunakan korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara minat belajar X1 dan hasil belajar Y, motivasi belajar X2 dan hasil belajar Y, minat dan motivasi belajar secara simultan dengan hasil belajar. C. Analisis regresi linear berganda. Model Y sama dengan A tambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah E untuk mengetahui kontribusi minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. D. Uji signifikansi menggunakan t-test untuk koefisien parsial, f-test untuk koefisien simultan, koefisien determinan R⁻2 untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis deskriptif data. Sebelum menguji hipotesis, data akan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui. Analisis ini meliputi minat belajar, yaitu rata-rata distribusi dan sebaran minat siswa, motivasi belajar, rata-rata skor motivasi siswa dan distribusi kelasnya. C. Hasil belajar, analisis nilai tes atau evaluasi program linear. Analisis hubungan minat dan motivasi secara simultan dengan hasil belajar menggunakan regresi linear berganda. Kemudian 5. Pembahasan berdasarkan indikator variabel, yaitu menelaah indikator spesifik minat dan motivasi yang paling memengaruhi hasil belajar. Contoh, apakah keterlibatan aktif lebih berpengaruh dibanding perasaan senang? Apakah motivasi intrinsik lebih dominan daripada ekstrinsik? Pembahasan ini memperkuat analisis kuantitatif dengan teori yang relevan. Interpretasi teoritis dan praktis, menyelaraskan hasil penelitian dengan teori, minat dan motivasi sebagai faktor psikologis utama dalam pembelajaran, yaitu Sardiman tahun 2020 dan Uno 2021. Hubungan positif antara minat, motivasi, dan hasil belajar sesuai penelitian terdahulu, Ardiansa dan Amri tahun 2023, Hasaruddin dan Hardiani tahun 2022. Implikasi praktis, strategi guru untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam materi program linear, rekomendasi untuk peningkatan metode pembelajaran, evaluasi, dan motivasi siswa di kelas 11 IPA SMAN 12 GOA. 7. Keterbatasan dan saran analisis, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, misal hanya fokus pada kelas 11 IPA, hanya materi program linear, atau pengukuran motivasi menggunakan kuesioner subjektif. Saran untuk penelitian lanjutan, penambahan variabel lain seperti kemampuan awal, gaya belajar, atau lingkungan belajar. Penelitian eksperimen untuk melihat pengaruh intervensi motivasi atau minat terhadap hasil belajar. Format tabel atau grafik opsional. Tabel deskriptif rata-rata, nilai maksimum atau minimum, standar deviasi, grafik distribusi, histogram minat, motivasi, dan hasil belajar, diagram korelasi hubungan minat dan motivasi dengan hasil belajar. Konsep atau teori relevan. Yang pertama, teori tentang minat belajar yang disimbolkan dengan variabel X1. Pengertian ini meliputi pengertian minat belajar, kemudian B. Indikator minat belajar, C. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, dan D. Peranan minat dalam hasil belajar. Kemudian kedua, teori tentang motivasi belajar, yaitu variabel X2, meliputi A. Pengertian motivasi belajar, dan bagian B. Peranan motivasi terhadap hasil.
Kemudian ketiga, teori tentang hasil belajar, yaitu variabel Y meliputi A. Pengertian hasil belajar, B. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan C. Indikator hasil belajar. Kemudian selanjutnya hubungan antara minat, motivasi, dan hasil belajar, dan teori pendukung dalam analisis, kemudian sintetis teori. Bisa dibaca dalam tabel berikut. Adapun kajian pustaka bisa dilihat sebagai berikut. Demikianlah penjelasan saya tentang proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.